Suhu adalah besar yang menyatakan panas atau dinginnya suatu benda terhadap suatu ukuran standar. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin terasa panas. Alat pengukur suhu itu ada 8. Yang pertama ada termometer Galileo atau termoskop. Yang kedua ada termometer cairan raksa atau alkohol. Yang A. Termometer klinis atau termometer badan. B. Termometer dinding atau termometer ruangan. C. Termometer laboratorium. Ketiga ada termometer gas. Keempat ada termometer bimetal. Kelima ada termometer hambatan. Yang keenam ada termometer termistor. Yang ketujuh ada termometer termokopel. Yang kedelapan ada termometer optik. Hubungan keempat skala termometer. Yang pertama ada Celsius. Celsius itu dari 0 derajat Celsius sampai 100 derajat Celsius. Yang kedua ada Reaumur, dari 0 derajat Reaumur sampai 80 derajat Reaumur. Yang ketiga ada Fahrenheit, dari 32 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. Yang keempat ada Kelvin, dari 273 Kelvin sampai 373 Kelvin. Nah, hubungan keempat skalanya itu adalah TC atau termometer suhu. Suhu Celsius itu dia perbandingannya 5. Kalau TR atau termometer Reaumur itu dia perbandingannya 4. Kalau TF atau termometer Fahrenheit itu dia perbandingannya 9. Ini TF min 32 itu setiap yang mau menuju Fahrenheit itu akan dikurangin 3 dikali perbandingannya dikali PSI di Fahrenheit dikurangin 32. Yang ketiga ada TK atau termometer Kelvin, dia perbandingannya 5. Jadi yang kalau ingin Kelvin, yang ada Kelvinnya berarti Kelvin dikurangin 273. Kalau ditanyanya suhu Celsius dari Reaumur itu berarti 5/4. 5 itu perbandingan dari Celsius, sedangkan 4 itu perbandingan dari Reaumur. Jadi 5/4 dikali dengan suhu si Reaumur. Kalau TR atau termometer Reaumur itu 5/9. Kalau dari yang ditanya Fahrenheit, jadi mengubah dari Fahrenheit menjadi Reaumur. Nah, jadi yang ditujukan yang kedua itu kalau yang dari Fahrenheit ke Celsius. Fahrenheit ke Celsius berarti 5/9. 5 itu tujuannya atau Celsius, dan 9 itu perbandingan dari Fahrenheit. 5/9 suhu Fahrenheit dikurangin 32 dikali suhu Fahrenheit dikurangin 32. Yang ketiga itu suhu Kelvin. Kalau Kelvin ke Celsius. Dan jadi suhu si Kelvin itu dikurangi 273. Hubungan keempat skala termometer. Kita ada membandingkan dua termometer dengan skala yang berbeda. Kita punya termometer derajat Celcius dan derajat X. Jadi rumusnya adalah termometer TAC atau titik tetap atas Celcius dikurangin TC atau suhu dalam Celcius dibagi TC atau suhu Celcius dikurangin TBC atau titik bawah derajat Celcius, sama dengan TAX atau titik atas derajat X dikurangin TX suhu X per TX suhu X dikurangin TBX atau suhu bawah. Yang menggunakan tinggi kalem cairan, berarti TAC atau titik atas Celcius dikurangin TC atau suhu Celcius per TC suhu Celcius dikurangin TBC atau suhu bawah Celcius, sama dengan YAX atau titik atas X dikurangin YX atau suhu X per YX atau suhu X min YBX atau titik tetap bawah skala. Pembuaian panjang. Ketika suatu batang diberikan alat atau dipanaskan, maka batang tersebut akan mengalami perubahan ukuran. Perubahan ukuran disebabkan karena suhu batang berubah. Rumus delta L pertambahan panjang M, LO panjang mula-mula M,
A. Koefisien muai panjang K-1, delta T berubah suhu K L1 panjang akhir. Ketika suatu logam berbentuk plat persegi panjang yang sangat tipis dipanaskan dan diberikan kalor, maka panjang dan lebar plat ini akan memuai. Pemuaian pada panjang dan lebar plat mengakibatkan luas berubah menjadi lebih besar. Keterangan: delta A bertambah luas M2, A O luas mula-mula M2, B koefisien muai luas K-1, delta T perubahan suhu K, A2 luas akhir M. Pemuaian volume: ketika suatu logam dipanaskan atau diberikan kalor, maka panjang, lebar, dan tinggi balik akan memuai karena kalor merabat ke setiap sisi balok. Pemuaian pada panjang, lebar, dan tinggi balok mengakibatkan volume balok berubah menjadi lebih besar. Keterangan: delta V bertambah volume, V2 volume mula-mula, I koefisien pemuaian volume, delta T perubahan suhu, F volume akhir. Keterangan: Q kalor 1. Pemuaian zat cair. Volume air bertambah ketika dipanaskan atau diberi kalor. Jika air di dalam panci awalnya isinya penuh, maka setelah mendidih, air akan tumpah. Banyaknya air yang tumpah adalah selisih pertambahan volume air dan pertambahan volume panci. Rumusnya adalah delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. V sama dengan V0 ditambah delta V sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Gamma sama dengan 3 alfa. Keterangannya, V0 adalah volume cair awal, satuannya meter kubik. V adalah volume cair akhir, satuannya meter kubik. Gamma adalah konstanta muai volume cair, satuannya per derajat Celcius. Pemuaian zat gas. Yang pertama adalah isokorik, proses yang terjadi pada volume tetap. Rumusnya P1 per T2 sama dengan P2 per T2. Yang kedua ada isobarik, proses yang terjadi pada tekanan tetap. Rumusnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Untuk keterangannya adalah T1 adalah suhu gas mula-mula, satuannya Kelvin. T2 adalah suhu gas setelah diubah, satuannya Kelvin. V1 adalah volume gas mula-mula, satuannya meter kubik. V2 adalah volume gas setelah suhunya diubah, satuannya meter kubik. P1 adalah tekanan gas mula-mula, satuannya Pascal. P2 adalah tekanan gas setelah suhunya diubah, satuannya Pascal. Rumus pemuaian delta V sama dengan V0 dikali 1 per 273 dikali delta T. V sama dengan V0 ditambah delta V sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 ditambah 1 per 273 dikali delta T. Untuk keterangannya, V adalah volume gas akhir, satuannya meter kubik. V0 adalah volume gas awal, satuannya meter kubik. Delta V adalah pertambahan volume gas, satuannya meter kubik. Delta T adalah pertambahan suhu gas, satuannya derajat Celcius. Kalor, suatu bentuk energi yang muncul saat terjadi perpindahan energi dari suatu benda ke benda lainnya karena pengaruh perbedaan suhu. Dipakai sampai sekarang. Konversi satuan kalor. 1J sama dengan 0,2390 kal. 1 kal sama dengan 4000,184 J. Mempengaruhi suhu zat, perubahan suhu. Saat suatu zat diberikan kalor, maka suhu zatnya akan meningkat. Saat suatu zat kehilangan kalor, maka suhu zatnya akan menurun. Basalah kalor dibutuhkan untuk meningkatkan suhu zat. Q sama dengan massa kali cairan air kali luas penampung kali suhu. Besarnya kapasitas kalor. C sama dengan massa kali cairan air, Q sama dengan cairan air kali luas penampung kali suhu. Memengaruhi wujud zat. Saat suatu zat diberikan kalor, maka zat akan mengalami perubahan wujud, seperti mencair, meleleh, menguap, dan mengendoposisi.
Saat suatu zat kehilangan kalor, maka zat akan mengalami perubahan wujud, seperti membeku, mengembun, dan mengkristal. Besarnya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat melalui proses menguap atau mengembun. Q sama dengan massa zat kali kalor didih atau uap zat. Besarnya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat melalui proses mencair, meleleh, atau membeku. Q sama dengan massa zat kalor lebur zat konversi. Satuan kalor 1J sama dengan 0,2390 kal atau kalor. 1 kal sama dengan 4184 J. Grafik suhu kalor. Keterangan. Q sama dengan kalor, J atau kal. M sama dengan massa zat, C sama dengan kalor jenis zat, sigma T sama dengan perubahan suhu, C sama dengan kapasitas kalor zat, LF sama dengan kalor lebur zat, LY kalor didih atau uap zat. Ada asas Black. Asas Black yaitu ada dua buah wadah Q besar berisikan air 27 derajat Celcius dan wadah Q kecil berisikan 80 derajat Celcius. Dan bawahnya lagi ada wadah dengan rumus T per Celsius. Kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas, yaitu Q1 sama dengan Q2, M1 kali COT1 sama dengan M2 kali C delta T2. Konduktor panas. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik atau mudah untuk menghantarkan dan menerima panas. Contoh konduktor panas yaitu kaca, timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Lalu ada perpindahan kalor. 2. Isolator panas. Bahan yang menghantarkan panas dengan buruk atau sulit untuk menghantarkan dan menerima panas. Contoh isolator yaitu ada air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan hampa udara. Yang ketiga, ada kalor jenis dan kapasitas kalor. Yang pertama, A. Kalor jenis. Banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat supaya suhunya naik atau turun sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Yaitu rumusnya C sama dengan Q M delta T. C sama dengan kalor jenis benda yang dapat satuannya yaitu J per kilogram Celcius. Yang kedua ada B. Kapasitas kalor. Kemampuan suatu benda untuk menerima melepas kalor sehingga dapat menaikkan atau menurunkan suhu benda sebesar 1 Celcius atau 1 Kelvin. Rumusnya yaitu C sama dengan Q per delta T atau C M kali C. Sama C itu yaitu kapasitas kalor atau satuannya J per Celsius. Saya akan menjelaskan konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Umumnya terjadi pada zat padat terutama konduktor panas. Lalu ada konduksi yang mempunyai rumus yaitu 2 persamaan laju kalor dan konduktor. Q per T sama dengan K A delta T per L. Keterangan yaitu Q kalor atau joule, T sama dengan waktu, K sama dengan konduktivitas termal, A sama dengan luas penampang, delta T sama dengan perubahan suhu atau K atau Celsius, L sama dengan panjang atau lebar benda. Konveksi. Proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Umumnya terjadi pada zat fluida, zat cair, dan gas. Kalor 1 atau kal, T waktu, S koefisien konveksi, W atau M derajat, K atau W M derajat 0 C. Luas permukaan perpindahan kalor M2, AT perubahan suhu K atau derajat. Radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara medium. Contoh peristiwa perpindahan kalor secara radiasi. 1. Panas matahari yang sampai ke bumi. 2. Tangan yang terasa panas saat berada di dekat perapian. 3. Pakaian yang kering saat dijemur pada siang hari. Rumus radiasi. Jadi Q per T. Q sebagai kalor, biasanya joule atau kal atau kalor per T. T itu waktu, jadi satuannya second. Sama dengan E atau koefisien emisivitas yang biasanya
itu 0 kurang dari E kurang dari 1, dan sigma sama dengan konstanta Stefan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat 8 W per massa M kuadrat K pangkat 4 A atau luas penampang atau luas permukaan meter kuadrat, dan T atau suhu atau satuannya Kelvin pangkat 4. Udara yang ada di antara sumber panas dan penerima panasnya tidak ikut menghantarkan panas.